Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Haleluya. Haleluya. Katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Haleluya. Syukur Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, apakah kehendak Tuhan buat saya? Sebagai orang percaya, seringkali kita bertanya, bagaimana sih caranya kita mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita tahu jalan mana yang menurut Tuhan terbaik untuk saya?
Kita juga sering bertanya, bagaimana kita mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan buat saya. Nah, pada pagi hari ini, saya pun tidak dapat memberi jawaban atas pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian. Karena hanya masing-masing pribadi kita yang bisa menemukan jawabannya sendiri. Namun hari ini saya ingin memberi satu tips singkat untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasihi untuk mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendaknya, kita harus percaya dan taat. Karena 90% kehendak Tuhan dinyatakan lewat otoritas yang ditunjukkannya bagi kita, Bapak Ibu. Nah, masalahnya apakah kita sudah taat kepada otoritas yang ditunjuk Tuhan untuk masing-masing diri kita? Kita punya firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Lalu anak-anak punya orang tua sebagai otoritas di atasnya. Istri punya suami sebagai otoritas di atasnya. Dan sebagai rakyat kita punya pemerintah yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi otoritas di atas kita. Dan sebagai pegawai kita juga punya bos sebagai otoritas di atas kita. Dan sebagai jemaat kita punya gembala sidang sebagai otoritas di atas kita. Ketaatan ini sangat penting karena ketaatan ini melindungi kita dan membawa berkat untuk kita sendiri. Dan yang terpenting adalah ketaatan membuat kita bisa melihat kehendak Tuhan. Bagaimana bisa begitu, Bapak Ibu? Nah, masih ingatkah kita tentang cerita orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus di dalam Matius 19 ayat 16-25? Di sana orang muda ini datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang muda ini baik, Bapak Ibu sekalian. Terlihat dari jawabannya bahwa Yesus bilang bahwa dia harus menuruti segala perintah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang muda ini bilang, semuanya sudah kulakukan, apalagi yang kurang? Dan Yesus menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Namun apa yang terjadi? Orang muda itu pergi dengan sedih sebab dikatakan banyak hartanya. Orang muda ini kita lihat bahwa ia orang yang baik. Namun sayang, ia tidak bisa taat kepada Yesus. Ia tidak mau mengikuti instruksi pertama Yesus. Maka ia tidak pernah tahu apa instruksi kedua Yesus untuknya. Dan yang paling disayangkan lagi, ia tidak pernah tahu berkat apa yang disediakan untuk dia kalau waktu itu, seandainya waktu itu ia taat. Dan cerita orang muda ini berakhir sampai di sini, Bapak Ibu. Dan kemudian masih ingatkah kita tentang cerita tembok Yeriko di dalam Yosua 6? Di dalam Yosua 6 ayat 2-5 dikatakan begini, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu
sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Yosua taat, Bapak Ibu. Yosua langsung mendistribusikan pesan ini kepada bangsa Israel. Tetapi kita mau lihat di dalam Yosua 6 ayat 10. Apa yang dikatakan oleh Yosua? Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Yosua menyuruh mereka berkeliling sambil diam, Bapak Ibu. Jadi, untungnya mereka ini taat pada waktu itu. Yosua menyuruh mereka berkeliling sambil diam pada hari pertama sampai ke-6 dan hari ke-7 sampai putaran yang ke-6, Bapak Ibu. Yosua menyuruh mereka berkeliling sambil diam. Kira-kira mengapa Yosua menyuruh mereka berkeliling sambil diam? Karena bangsa Israel ini kita tahu mereka ini bangsa yang suka bersungut-sungut, suka ngomel, dan itu melemahkan iman satu sama lain, Bapak Ibu. Bayangkan pada saat 1 hari keliling, 2 hari keliling, 3 hari keliling, tidak terjadi apa-apa. Bahkan bunyi retakan sedikit pun di tembok Yeriko tidak ada. Dan pada hari keempat, 5, 6 masih tidak terjadi apa-apa. Besar kemungkinan mereka bersungut-sungut. Jadi yang satu akan mempengaruhi yang lain, kemudian mereka akan berhenti dan tidak taat karena lemah imannya. Tuhan benci kepada orang yang suka bersungut-sungut. Tuhan benci kepada orang yang tidak taat dan suka komplain, Bapak Ibu. Kalau kita ingat kembali, Tuhan pernah berkata kepada Nabi Samuel di dalam 1 Samuel 8 ayat 7, waktu bangsa Israel ngotot meminta raja kepada Samuel. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Nah, dari sini kita tahu bahwa saat kita melawan, saat kita bersungut-sungut, saat kita komplain kepada otoritas di atas kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, sesungguhnya kita sedang menentang Tuhan sendiri. Maka itu Tuhan sangat benci, sungut-sungut, komplain dan ketidaktaatan. Yosua paham betul hal ini, Bapak Ibu, maka ia memaksa bangsa Israel untuk diam, untuk taat, supaya mereka bisa memperoleh berkat mereka. Dan akhirnya pada hari ke-7, pada putaran yang ke-7, tembok Yeriko pun berhasil dirubuhkan dan umat Israel bersorak-sorai mendapatkan kemenangan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara ingin mengetahui kehendak Tuhan, ingin mendengar suara Tuhan, dan ingin menikmati berkat Tuhan? Mari saya ajak kita belajar untuk mulai taat kepada otoritas. Jangan bersungut-sungut, jangan menjadi orang yang suka komplain, suka mengeluh, maka Tuhan akan nyatakan kehendaknya dan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita, orang-orang yang mau taat. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk selalu taat kepada otoritas, kepada orang-orang yang sudah Engkau pilih menjadi otoritas di atas kami. Kami percaya ya Tuhan, dengan ketaatan kami, kehendak-Mu akan dinyatakan di dalam hidup kami, dan kami bisa semakin jelas melihat dan mendengar suara-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sepanjang hari ini. Kami siap untuk hidup taat pada hari ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mengasihi